Salam Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mulai kebaktian kita. Mari kita mengawali dengan doa. Ibadah kami, ya Tuhan, pertolongannya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas jemaat sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai awal sampai terakhir. Amin. Nats pembimbing kita di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur tiap kali kami bisa menghadap Engkau dalam ibadah. Kami sangat bersyukur sebab Engkau hadir dalam peribadahan kami. Dengan segala keterbatasan yang ada, namun Engkau tidak membatasi dirimu, merangkul kami dan ingin mendengar segala pujian dan syukur kami di hadapan-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri berkenan menerima pujian syukur dan ibadah kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, pakailah kami semua yang melayani Engkau, yang memuji-muji bahkan pemusik, bahkan seluruhnya Tuhan, supaya Engkau diagungkan dan dimuliakan seterusnya dan untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh alangkah indahnya ketika kita boleh ada sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu kita mau sama-sama katakan, sebagai orang percaya kita mau menjadikan Tuhan yang tempat pertama di dalam hidup kita. Dimanapun ku berada, tak akan berubah.
diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyediakan diri kita dengan sikap hati yang benar. Kita mau mengetahui bahwa Dialah Tuhan, menjadi sumber kebenaran, yang menjadi sumber keselamatan di dalam hidup kita. Kita mau meyakini pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa selama kita hidup, kita mau menyembah Dia. Yesus, Engkau benar.
Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu kekal dalam keadaan yang bagaimanapun gereja adalah dari Tuhan. Engkaulah yang empunya gereja, yang ada di dalamnya adalah jemaat. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan kami imani firman-Mu itulah menjadi bukti kuat bagaimana Engkau mengasihi kami dan Engkau mengajar kebenaran supaya kami tidak bercacat cela di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus bimbing kami dan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan bisa menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bulan Anak, inilah minggu yang terakhir. Minggu terakhir ini merupakan satu kesimpulan, satu rangkaian dari minggu pertama dan kita masuk ke dalam satu kesimpulan. Apa yang disimpulkan itu? Belajar dari kegagalan Imam Eli. Inilah yang diperlihatkan kepada kita dan inilah yang penting untuk kita camkan bersama-sama. Ayat yang diambil 1 Samuel 2 ayat 11 sampai ke 17. Sebelum kita menjelaskan ayat ini atau kita melihat bersama-sama, saya akan mengungkapkan satu kenyataan yang membuat kita untuk masuk ke dalam uraian ini. David Rich, seorang penulis dan seorang wartawan, dia menuliskan satu buku Divided Soul, jiwa yang terbelah. Dalam tulisannya itu mengenai Marvin Gaye, seorang penyanyi yang dikenal saleh, seorang yang luar biasa. Dan dia pemenang Grammy Award tahun 83. Tetapi apa yang terjadi? Dia menembak beberapa tembakan dan karena ayahnya begitu tidak bisa mencegah dia, ayahnya yang akhirnya menembak dia. Dan semua orang bertanya-tanya, kenapa sampai seperti itu? Bukankah dia orang Kristen yang dikenal saleh, tetapi justru dia mati di tangan ayahnya dengan sebuah peluru menembus dadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, David Rich pada waktu menuliskan ini, menuliskan tentang riwayat dari Marvin Gaye. Dia menuliskan di dalam bukunya bahwa sebenarnya Marvin Gaye jiwanya terbelah. Satu sisi di depan umum dia begitu terkenal sebagai orang, sebagai penyanyi yang saleh. Tapi dalam sisi yang lain, di rumah dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak ubahnya seperti monster. Dan pengalaman ini didapat ketika dia masih kecil sampai besar. Dan kedua orang tuanya memberikan teladan, memberikan contoh, membuat dia seperti monster sekaligus menjadi orang seperti santa atau orang saleh. Jadi pada waktu dia tidak bisa menguasai dirinya, dia menunjukkan monsternya itu. Keluarga, sekali lagi, keluarga memberikan satu
benih yang kecil kepada anaknya, mau jadi apa anaknya. Dan itu ditegaskan tadi di dalam bukunya Divided Shaul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17, kita akan melihat bersama-sama. Kita langsung saja ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Imam Eli atau imam besar Eli, dia dipilih, dia diangkat sebagai imam besar. Kerajaan Israel belum ada kerajaan, tetapi Imam Eli yang menjadi imam besar sekaligus dia seorang hakim, seorang pemimpin yang memutuskan dan menggembalakan orang Israel. Dan yang lebih indah lagi di dalam 1 Samuel pasal 1, kita dibuka dengan dua keluarga, bukan dibuka dengan satu gambaran mengenai kerajaan Israel. Tidak dibuka dengan kemenangan Raja A atau Raja B. Bukan dibuka dengan kebesaran satu raja atau satu kerajaan. Tetapi satu keluarga dan satu lagi keluarga imam. Satu keluarga adalah keluarga Elkana, seorang yang biasa saja. Satu keluarga yang tidak jauh beda dengan keluarga-keluarga lain yang ada di Israel, yang punya kelemahan dan keadaan yang tidak gampang, dan kita berhadapan dengan satu keluarga, keluarga imam, keluarga yang dipilih khusus melayani Tuhan. Dia imam besar dan seorang hakim. Tetapi kita melihat di dalam ayat tadi, kita bertemu dengan satu pembukaan di ayat tadi. Adapun anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Menjadi satu pertanyaan yang cukup besar, menjadi tanda tanya yang besar sekali. Mengapa anak imam besar, Imam Eli yang dikenal itu salah arah? Mengapa terjadi penyimpangan tingkah laku atau karakter dari seorang imam yang sungguh-sungguh ditempatkan menjadi imam besar yang melayani umat Tuhan? Saudara, tadi satu kenyataan yang ada tentang keterbelahan Marvin Gaye. Tapi di sini pun kita bertemu dengan satu keterbelahan kehidupan. Satu sisi hidupnya melayani Tuhan, tetapi hidupnya dituliskan tidak mengindahkan Tuhan dan orang-orang dursila. Ini satu hal yang sangat menyedihkan dan sangat tragis. Melayani Tuhan, tetapi menjadi orang yang justru bertentangan dengan Tuhan sendiri, dengan semua yang disebut pelayan Tuhan. Mengapa? Ini tidak mungkin terjadi begitu saja kalau tidak diawali semasa kecil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelakuan yang buruk seorang anak bukan terjadi seperti muncul begitu saja. Tetapi kelakuan yang buruk dari seorang anak, apakah itu anak biasa atau anak seorang imam besar seperti Eli. Kelakuan yang buruk selalu diawali apakah pada waktu kecil itu dia melihat yang baik atau yang salah. Yang buruk pasti kita katakan itu yang buruk dilihat, benar. Kehidupan sehari-hari yang dilihat oleh kedua anak Imam Eli ini, satu teladan, satu cacat celah, satu kemunafikan, satu keterbelahan antara hidup melayani dan hidup sehari-hari. Hofni dan Pinehas
semua yang dilihat rupanya tidak sinkron. Oleh sebab itu yang bagian yang pertama, mengapa terjadi seperti ini? Mengapa terjadi sebuah kegagalan yang begitu tragis dari kehidupan Imam Eli dan ayahnya dan kedua anaknya? Karena satu, merosotnya wibawa dan panggilannya sebagai imam besar. Satu ibadah yang sungguh-sungguh merasakan kehadiran kewibawaan. Kalau kehidupan pemimpin ibadah itu atau hamba Tuhan itu sungguh-sungguh dirasakan wibawa dan kuasa kesuciannya, kehidupannya itu sungguh-sungguh dirasakan semua orang, dilihat kehidupan dan keberadaan bukan yang munafik, tapi kehidupan nyata, apakah itu di gereja, apakah itu di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itulah apa yang dikatakan dan itulah dalam perbuatannya. Tetapi Imam Eli tidak mengalami seperti hal itu. Hofni dan Pinehas mengabaikan pelayanan rumah Tuhan. Mereka melihat hanya pelayanan hanya sebuah kerja. Pelayanan hanya sebuah apa yang dijumpai sehari-hari. Bukan suatu hal yang kudus, bukan sesuatu hal yang sakral atau sesuatu hidup yang benar, tetapi kehidupan yang berbeda. Anak-anak Imam Eli memberikan kelakuan yang buruk dan menyedihkan di dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan itu karena dia melihat kehidupan orang tuanya. Seperti tadi di depan, seorang anak yang nakal tidak nakal spontan, tidak nakal terjadi begitu saja, tetapi dipupuk dari bawah, dipupuk dari kecil. Dia menyaksikan kehidupan yang tidak benar dan tingkah laku orang tua yang tidak benar, dan itulah yang merasuk dan itulah yang diungkapkan. Sebuah ibadah di rumah Tuhan tidak menunjukkan satu kewibawaan, tidak menunjukkan satu keadaan yang benar-benar menghormati, benar-benar sungguh-sungguh dijunjung tinggi kesuciannya. Tetapi Alkitab menjelaskan tiap kali perampasan, tiap kali dengan satu kekerasan, satu perampasan yang dilakukan Hofni dan Pinehas, yang dilakukan kepada orang Israel yang datang ke rumah Tuhan. Hofni dan Pinehas sengaja, secara sadar, dia tahu itu berhadapan dengan Tuhan, tapi dia nggak peduli. Semua persembahan dia pilih, semua persembahan dia duluan, bukan Tuhan duluan. Sungguh amat tragis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini terjadi karena teladan yang buruk yang diberikan kepada Imam Eli. Saudara mungkin bertanya, kapan teladan buruk itu berlangsung? Saudara bisa lihat di dalam 2 Samuel ayat 24. Bagaimana dari tingkah laku yang demikian buruk menimbulkan juga satu keberadaan yang buruk. Perhatikan 2 Samuel ayat 24. Janganlah begitu anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran, keserakahan dan sensualitas. Tidak hanya merampas, tetapi juga kedua anak Imam Eli melakukan pelacur bakti. Suatu perjinahan di dalam pelataran rumah Tuhan. Sangat-sangat parah. Di dalam keadaan seperti ini kita diingatkan bersama-sama bahwa apa yang dicontohkan, diteladankan orang tua,
jika dia tidak menyadari bahwa dirinya sebagai orang percaya, dirinya melayani Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, dan menjunjung tinggi kekudusan dan keberadaannya, betapapun itu sulit, betapapun itu kita tidak sempurna, tetapi terus kita berjuang untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang dilihat oleh anak-anak kita, oleh kedua anak Imam Eli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari poin yang pertama ini kita belajar bahwa iman itu, kehidupan iman, kehidupan percaya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pelaku firman terlebih penting dari apa yang kita ucapkan. Firman yang diucapkan harus hidup di dalam kehidupan kita, sehingga anak-anak kita melihat hidup, melihat keberadaan keseharian kita, sungguh-sungguh apa yang dikatakan itu benar, apa yang dilakukan itu benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman. Jikalau kita tiap minggu, jikalau kita mungkin tiap harinya lebih cepat kita lari ke gereja, sehingga kita tidak lagi ada waktu untuk keluarga, untuk anak-anak, kita lebih cepat ke gereja, kita lebih cepat ke persekutuan, tetapi anak-anak kita tinggal dan tahu-tahu kalau tidak baik kita langsung protes sana sini, itu satu awal kegagalan. Satu awal kegagalan. Marilah kita bersama-sama. Awal di dalam pelayanan, di dalam hidup, kita mengawali, Tuhan tolong saya, supaya saya hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus tolong saya, kita hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada, saudara-saudara, sekali lagi, tidak ada orang tua yang tidak gagal. Semuanya gagal. Pernah merasakan apa artinya gagal sebagai orang percaya. Saya juga pernah gagal. Bagaimana dengan kita? Kita belajar bersama-sama, justru kebaktian yang kita mulai secara online menolong kita untuk bersama dengan anak kita mengakui kegagalan kita, kita bersama-sama untuk belajar. Dalam satu persekutuan dengan keluarga, kita untuk melayani, untuk bersama-sama mengaku, untuk saling memaafkan, saling mengoreksi, dan kita secara jujur berkata, "Nak, saya bukan orang tua yang baik, tapi maukah engkau mengampuni aku?" Dan kita bisa memegang bersama-sama untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Kedua, Eli gagal mengatasi kejahatan anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Eli tahu apa yang dilakukan anak-anaknya. Dia tahu. Dan Tuhan menegur dia. Bahkan orang-orang lain juga marah kepada anak-anak Eli. Dan Eli juga memeriksa hal itu, bahwa kedua anaknya tidak hidup di dalam kebenaran, bahkan merendahkan semua peribadahan, semua persembahan, semua pelayanan yang dipercayakan di dalam mereka. Mereka tidak peduli mau hidup kayak apa, mereka nggak peduli. Yang penting mereka mendapat yang baik, yang penting mereka memperoleh sesuatu yang diinginkan. Betapa tragisnya itu.
sudah diingatkan oleh Tuhan, sudah diingatkan oleh tiap-tiap orang yang datang ke rumah Tuhan. Tetapi Imam Eli tidak melakukan apa-apa. Seharusnya Imam Eli bisa menyelesaikan hal itu. Paling tidak dia berkata kepada umat Tuhan, anakku sudah buat ini, dan anakku dengan menyesal saya tarik dari pelayanan. Punya ketegasan yang penting sekali. Satu kesalahan bukan berarti tidak bisa dimaafkan. Satu kesalahan bukan berarti tidak bisa dipulihkan. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita tidak mau mengakui hal itu. Kita tidak mau melakukan hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jim Dobson seorang psikolog dan seorang pembimbing anak-anak dan remaja, dia menuliskan demikian, ketika anak-anak Anda masih kecil, mereka akan menguji batas. Jika Anda memberitahu mereka untuk tidak melewati batas tertentu, mereka akan melewatinya. Untuk melihat apa yang terjadi, apa reaksi kita. Anak-anak menguji keberadaan kita. Dikasih satu, diuji, diterobos sengaja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk menegur, jangan takut untuk mendisiplin. Secara tepat kita bisa belajar untuk membicarakan bersama, untuk mengatur bersama bahwa tindakan itu salah dan kita mau belajar bagaimana memperbaikinya. Jangan sampai yang berkuasa atas hidup kita justru yang bertindak. Dalam pasal 2 ayat 29, mengapa kamu mencemooh, ini terjemahan lain yang diparafrase saya akan bacakan. Mengapa kamu mencemooh pengorbanan dan persembahan yang aku tetapkan untuk tempat tinggalku, kata Tuhan kepada Imam Eli. Mengapa kamu menghormati anak-anakmu lebih daripada aku, dengan menggemukkan dirimu pada bagian pilihan dari setiap persembahan yang dibuat olehku oleh orang Israel. Kalau Tuhan sudah menegur Imam Eli dengan tegas, sekali lagi anaknya melanggar dibiarkan, menegurnya pun dengan teguran gaya yang begitu lembut, tapi benar-benar sekarang Tuhan begitu tegas dan menegaskan dirinya bahwa Imam Eli juga tidak benar sebagai imam. Dia menggemukkan dirinya, dia hanya mencari untung, hanya mencari enaknya saja daripada menghormati kemuliaan Tuhan, dari menghormati kekudusan Tuhan dengan mendisiplin, memberikan bahwa kedua anaknya tidak layak lagi. Tapi itu tidak dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada suatu berkat, tidak ada suatu hal yang indah, suatu sentuhan Tuhan, suatu kehadiran Tuhan tanpa pemulihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat terkesan dengan kisah sebenarnya ini. Sangat saya kadang-kadang ambil ketawa, tetapi saya benar-benar diberkati. Satu surat yang sangat ditulis, begitu jelek suratnya ya, dari kertas, ditulis tanggal 15 bulan 8 tahun 2003, penulisnya adalah anak saya. Perhatikan, saya pada waktu membacanya ini, dan kertas ini saya simpan, dikatakan, Mama, saya minta maaf karena tadi di sekolah dengan Agnes pinjam pulpen,
tapi Denny minta maaf kepada mama atas pulpen yang Denny lupa minta pulpen dan mengembalikan pulpen itu di kotak pensil. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Tanda tangan Daniel dan digambar smile. Ini satu surat yang mungkin menurut saudara apa, tapi menurut saya inilah membuat keluarga kami diingatkan berkali-kali. Kesalahan itu ada, kesalahan itu mungkin, tetapi bisakah kita memberikan satu pemulihan? Karena kesalahan terjadi, semua orang dewasa maupun anak-anak bisa buat salah. Baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tapi kita bisa memulihkan dengan cara menyelesaikan. Jangan kita menganggap sepele dari penyelesaian. Saudara-saudara, mari kita tutup bersama-sama. Anda mungkin berkata kepada diri sendiri dan kepada kita, aku sudah terlambat. Anakku sudah begitu, nggak mungkin lagi bisa pulih. Sudah terlambat anakku sendiri, begitu terlambat saya. Tuhan tidak mengenal kata terlambat bagi orang yang mau menyelesaikan. Tuhan tidak ada istilah terlambat bagi saudara dan saya datang untuk meminta ampun dan saling mengampuni dan terjadi pemulihan. Tidak ada istilah terlambat. Mari bersama-sama kita lakukan adalah membagikan dia di rumah kita. Kita kembali dalam waktu-waktu yang sekarang ini lebih banyak di rumah. Kita memperbaiki diri di dalam persekutuan kita. Bersama-sama keutuhan rumah tangga kita, keutuhan anak, keutuhan kita sebagai orang percaya untuk merangkul satu dengan yang lain, saling memulihkan, saling memberkati, dan saling memberikan harapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami para orang tua yang bersama anak berdiri di hadapan Tuhan. Kami minta Tuhan, berilah kami terang-Mu, berilah kami Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang membimbing kami untuk saling memulihkan kehidupan kami. Anak yang lama kita sakiti, anak yang lama kita tidak sayang, pada hari ini, jikalau engkau anak-anak yang merasa tersakiti, yang merasa tidak ada lagi kasih sayang dan keteladanan, dan yang buruk telah menghancurkan hatimu, yang membuat engkau tidak lagi menghargai iman, menghargai ibadah. Tuhan, kiranya engkau mengampuni anak-anak, memulihkan anak-anak. Dan kami sebagai orang tua, kiranya engkau juga melayakkan kami, mengampuni kami. Marilah anak-anak, apakah engkau remaja, pemuda, dan marilah engkau orang tua, inilah waktu yang tepat. Engkau merangkul anak-anakmu, engkau merangkul istri dan suami, memohon Tuhan untuk memulihkan. Memohon Tuhan untuk menyayangi kembali, dan sehingga satu dengan yang lain ada saling mengampuni. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan melihat tayangan sekolah minggu yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah tayangan yang terakhir dari sekolah minggu
untuk kita nikmati dan untuk kita lihat bersama-sama. Selamat menonton. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat sepekan mendatang. Tapi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Subur atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum pada hari ini. Dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ada berita pernikahan Bapak Ibu diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa bila tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan kudus pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020. Waktu jam 10 pagi bertempat di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali antara Saudara Estra Solavide dan Saudari Cara Dafonda dengan pelayan Majelis Pendamping Diaken Stefanus dan Diaken Maria Julianti Dewi. Adapun pemberkatan pernikahan kudus ini dilakukan secara live streaming melalui Facebook. Jemaat dapat membuka link yang telah diberikan oleh keluarga di dalam grup. Juga diingatkan kepada seluruh jemaat bahwa awal Agustus akan ada perjamuan kudus. Jemaat dapat mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Agustus sebagai bulan wanita di gereja kita dengan mengikuti kebaktian perjamuan kudus yang dilakukan secara online pada minggu yang akan datang.
Untuk perjamuan kudus, jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri dengan menggunakan roti tawar dan minuman berasa anggur. Jemaat juga diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan persepuluhan bagi Tuhan. Dapat dipersiapkan secara mandiri melalui amplop khusus, diserahkan pada saat ke gereja, atau transfer langsung ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca jemaat. Juga ada seksi diakonia mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengambil bagian menjadi sahabat diakonia di tahun ajaran yang baru. Sampai saat ini kebutuhan beasiswa masih diperlukan sebesar Rp850.000. Jemaat yang tergerak untuk mendukung pelayanan sahabat diakonia dapat menghubungi Ibu Vera Agnes. Bagi jemaat yang telah mendukung pelayanan ini dapat memulai mempersiapkan dana bantuan untuk bulan Agustus pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Dana dapat dikirim ke nomor rekening sahabat diakonia 69801700029 atas nama Ibu Vera Agnes dengan bertuliskan nama jelas sahabat diakonia dan nama anak penerima beasiswa, atau dapat diberikan secara langsung kepada Ibu Vera. Demikianlah warta jemaat sepekan mendatang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anak-anak yang sejak kecil telah Engkau taruh kebenaran firman-Mu, sehingga dalam waktu-waktu ini mereka boleh merasakan apa artinya ibadah. Terima kasih karena campur tangan Tuhanlah anak-anak kami bisa Engkau pelihara di dalam kebenaran dan di dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya, bahwa persembahan kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hal ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, kiranya Engkau menolong di dalam setiap keadaan. Engkau tidak pernah terpisah dari mereka. Engkau ada dan Engkau tahu keadaan mereka, lawat dan jamah mereka. Terima kasih ya Tuhan, bangsa dan negara kami pun taruh ke dalam tangan-Mu. Di dalam keadaan yang sulit karena corona dengan masalahnya, dalam keuangan, dalam pemerintahan, di dalam segala hal, bahkan menantikan satu obat yang khusus untuk bisa mengatasi. Tuhan, kami membutuhkan satu hikmat, satu kekuatan dari Tuhan, sehingga kalau sampai terjadi obat imunisasi bagi corona ini tercipta dengan baik karena Tuhan semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan jemaat Tuhan yang merupakan biji mata Tuhan sendiri dan terkasih dan tidak pernah terpisah dari dirimu. Sekarang kita akan menerima doa berkat. Marilah kita menyiapkan hati dan keberadaan hidup kita di tempat kita berada, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Berkat ini turun ke atas kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.